Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Namora, NIM 18042162. Saya akan menjelaskan materi ke-14 dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yaitu mengenai indikator keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu yang pertama, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari syarat-syarat perubahan, misalnya keluarga miskin, yang perlu dioptimalkan. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Yang kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Yang selanjutnya, meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu faktor penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. Faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama, rendahnya kinerja petugas lapangan. Hal ini menjadi faktor utama penyebab kegagalan suatu program karena fungsi dari petugas lapangan atau fasilitator adalah mengawasi, mendampingi, dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan saat sedang berjalannya suatu program pemberdayaan. Yang kedua, kecenderungan memilih lokasi yang tingkat keberhasilannya tinggi sehingga menyebabkan pada pemilihan lokasi yang salah. Yang ketiga, kurangnya bantuan fasilitas dari pemerintah, seperti tidak adanya penyuluhan serta sosialisasi sebelum program dilaksanakan. Yang keempat, keterbatasannya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini berpengaruh pada keberhasilan yang dicapai suatu program karena pengetahuan dan keterampilan merupakan hal dasar yang harus dimiliki masyarakat untuk bisa memahami dan mengelola program dengan baik. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan, ada suatu faktor yang sangat berpengaruh pada kegagalan program pemberdayaan, yaitu rendahnya kinerja petugas lapangan. Karena tugas dan peran petugas lapangan dalam mendampingi berjalannya program sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan suatu program. Baiklah, hanya demikian materi mengenai pertemuan 14 mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang dapat saya sampaikan pada kali ini.
Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.